BPJS Kesehatan yang namanya JKN Mobile itu sudah bisa kita melakukan pindah vaskes sendiri langsung di situ. Jadi tidak perlu ke kantor BPJS-nya. Halo, selamat datang di video saya. Kemarin saya ada membahas sedikit mengenai BPJS Kesehatan atau Jaminan Sosial Kesehatan untuk karyawan. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai aplikasinya. Nah, kemarin saya ada singgung sedikit mengenai aplikasinya pada saat ada pertanyaan, Pak, kartunya mana? Nah, saya memberikan solusi untuk pakai aplikasinya saja, karena pencetakan kartu untuk perusahaan itu emang nggak segampang peserta mandiri yang dimana setelah mendaftar langsung dicetak seperti itu. Ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai aplikasinya. Nah, fungsi dari aplikasinya, apa saja kelebihan dari aplikasinya. Nah, ini sedikit saya akan memberikan gambaran. Di aplikasinya itu ada tampilan data, keseluruhan tanggungan. Jadi nggak cuma pesertanya saja yang tampil di situ, tapi juga ada tanggungannya semua udah jadi satu di dalam aplikasi. Ada istri, anak, dan beberapa tanggungan yang mungkin untuk peserta mandiri diikutsertakan dalam satu kakak. Di situ juga ada tampilan riwayat berobat, rujukan. Nah, ada satu fungsi yang paling penting, yaitu adalah pindah vaskes. Di aplikasi BPJS Kesehatan yang namanya JKN Mobile itu sudah bisa kita melakukan pindah vaskes sendiri langsung di situ. Jadi tidak perlu ke kantor BPJS-nya. Nah, seperti itu. Untuk mengenai vaskes, saya ingin menjelaskan sedikit. Vaskes itu tidak harus satu keluarga tuh sama. Jadi misal begini, kepala keluarga bekerja di luar daerah, otomatis tidak mungkin dong vaskes untuk pengobatannya itu sama dengan anak istri yang ada di daerah tempat tinggal. Nanti ketika ada suaminya tadi ingin berobat, pasti akan kendala karena vaskesnya terlalu jauh, tidak mungkin pulang hanya untuk berobat dan balik lagi bekerja. Makanya dominannya itu bekerja di mana. Nah, vaskesnya disitulah dia harus memilih. Nah, seperti itu. Nah, untuk seperti apa cara penggunaan aplikasinya, lebih baik saya jelaskan dengan menunjukkan cara pemakaiannya saja. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama kita buka aplikasinya dulu, Mobile JKN. Nah, ini tentu saja setelah di-download di Play Store. Nah, di sini ada menu-menu yang harus diisi. Untuk yang belum pernah mendaftar, kita mulai dari daftar ya. Nah, di sini ada pilihan pendaftar peserta baru atau aktivasi akun. Nah, kalau pendaftar peserta baru itu untuk peserta yang belum memiliki BPJS Kesehatan, sedangkan aktivasi akun itu hanya untuk peserta yang sudah memiliki BPJS Kesehatan namun belum pernah menggunakan aplikasinya. Tentu saja kita memilih ini sebagai karyawan karena sudah didaftarkan oleh perusahaan. Nah, di sini kita harus isi secara lengkap sesuai dengan kartu yang terdaftar. Permintaan kode OTP biasanya. Nah, nanti di email kita cek di email kita. Nanti kita isi kodenya, otomatis aplikasi kita sudah terdaftar. Gitu. Nah, kita sekarang coba langsung login saja menggunakan aplikasi saya. Kita udah berhasil login.
Nah, di sini ada menu-menu dari aplikasi ini. Nah, yang pertama kita cek adalah menu peserta. Nah, ini menunjukkan siapa saja peserta dan tanggungannya. Nah, ini punya saya dan istri saya, anak saya. Lalu kita ke menu yang paling penting, yaitu ubah data peserta. Nah, di sini adalah menu-menu di mana jika Bapak ingin merubah vaskes kepesertaannya, merubah email, alamat, bisa dilakukan di sini tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, ini jika ingin merubah vaskes, kita harus memilih siapa yang ingin kita rubah. Misal saya ingin merubah punya istri saya. Vaskes ada di FKTP di sini. Nah, di sini ada pilihan rubah satu keluarga. Nah, berarti ini untuk merubah ke semuanya. Sedangkan kalau hanya satu orang, kita langsung pilih provinsi. Kita pilih Kalimantan Selatan. Kita pilih Tanah Bumbu. Nah, ini tampil vaskes-vaskes yang tersedia di area kita pilih tadi. Kita mau pilih yang mana. Nah, di sini ada pemberitahuan ketika ini peserta dari pemilih vaskes di tempat tersebut atau peserta BPJS yang memilih vaskes di tempat tersebut itu lebih dari 5.000 peserta. Nah, apakah Anda ingin memilih alternatif vaskes terdekat lainnya? Pilih ya jika ingin merubah, atau tidak jika tetap ingin memilih vaskes tersebut. Nah, lalu klik simpan seperti itu. Nah, terus ada menu apa saja? Saya informasikan sedikit. Yang biasa paling berguna adalah riwayat pelayanan. Nah, ini adalah riwayat-riwayat kita pernah berobat di mana dan apa keluhannya serta apa solusinya. Seperti itu. Di sini saya pernah mendapat satu surat rujukan. Di sini surat rujukannya juga ada. Lalu kita kembali. Jika ingin mengecek kartunya, kita klik kartu yang ada di tengah. Seperti ini. Nah, di sini ada pilihan kartu punya siapa ingin kita lihat. Punya istri. Lalu kita bisa melihat obat-obat apa saja yang ditanggung. Nah, ini dia. Di sini ada banyak sekali. Lalu pengaduan jika kita mengalami pelayanan tidak memuaskan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai aplikasinya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan nanti mungkin bisa saya sampaikan di video berikutnya. Ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.